Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam, salam rahayu kepada para pemirsa Santri Rambutan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi pemirsa dengan kami dari tim Santri Rambutan. Semoga hingga hari ini panjenengan semua terus diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan Allah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Bapak pemirsa, untuk session yang kali ini pemirsa, kita mau menelusuri kejadian yang baru-baru terjadi yang sangat luar biasa pemirsa, yaitu terjadinya gempa di negara Maroko pemirsa. Hingga hari ini sudah terdeteksi korban daripada bencana tersebut. Untuk kapasitas nyawa yang melayang sudah di atas 2000 bisa lebih pemirsa, dan itu belum selesai pemirsa, diperkirakan masih banyak penambahan semakin. Di balik semuanya itu sebenarnya ada apa pemirsa? Pesan-pesan dari alam ini untuk kepada bangsa Indonesia ini apa pemirsa? Mari kita buat dalam prosesnya edimisasi. Media pemirsa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih dengan sumber sang yang lurus yang murah, sang tak datangkan gaib dari negara Maroko yang mengetahui hal perihal bencana yang terjadi sana. Pesan-pesan alam apa dari alam untuk manusia, di dalamnya ada pesan apa? Sang tak datangkan gaib yang mengetahui hal tersebut, mereka dengan jin sang yang lurus yang murah, gaib dari negara Maroko tarik ke bangsa Allah. Allah, langsung masuk dalam tubuh kita. Salam sinkron Allah, sinkron salawat menggunakan bahasa yang dimiliki mediator Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan kok sudah salam? Iya, Muslim. sudah. Ini yang hadir bangsa apa? Saya bangsa Jin. Oh, bangsa Jin. Dari mana? Saya dari Maroko. Dari Maroko. Ya. Sudah Muslim. Jadi yang Muslim kan siapa? Saya sudah dimuslimkan oleh utusan. Sudah dahulu kala. Umur berapa? Saya 100.000. Oh, 100.000. Sangat lama sekali. Sallallahu. Panjenengan bangsa Jin dari Maroko sudah dimuslimkan ketika sudah masa lampau itu. Panjenengan tadi saya menarik gaib yang mengetahui atau berada di wilayah Maroko yang terkait dengan gempa. Di posisi mana panjenengan? Apakah di wilayah terjadinya gempa apa bukan? Iya, di sekitar sana. Di sekitar sana? Iya. Oh. Di sekitar sana. Punya nama siapa? Saya bernama Rosida. Laki perempuan? Saya adalah perempuan. Oh, ini yang datang jin muslim perempuan namanya Ibu Rosida. Allahumma bisa berkata sujud. Saya cek dulu ya. Iya. Seperti kita cara kerja kita setelah assalamualaikum apabila Yusuf mengaku diikuti Yusuf sunatan dan neraka jana. Yusuf sunatan neraka jana. Ibu Rosida bangsa Jin Muslim dari Maroko. Terima kasih sudah ada di sini ya. Iya. Panjenengan tadi sedang apa? Saya sedang memantau yang berada di sana. Di kejadian gempa itu. Iya. Saya mau tanya, sedahsyat apa kejadian gempa kemarin sehingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa sampai 2000 lebih begitu. Seperti apa kejadiannya waktu itu? Mendadak apa gimana? Coba sedikit cerita sama saya, Bu Rosida. Iya, kalau boleh cerita. Iya. Di sana
sudah waktunya diturunkan bencana gempa. Karena banyak terjadi kemaksiatan. Banyak terjadi kemaksiatan. Ya, Berupa kemaksiatan itu berupa apa? berbagai macam hal. Berbagai macam hal kemaksiatan. Ya, Akhirnya menurut panjenengan sudah waktunya untuk diturunkan gempa. Begitu ya? ya. Sedahsyat apa itu kok sampai korban jiwanya segitu banyaknya itu? Ya, jadi di sana itu sebagai tolak ukur. Tolak ukur sesuai kadar kemaksiatan yang di sana. Begitu. Iya, Kalau maksiatnya besar, gempanya besar. iya akan mengikuti. Itu energi negatif kemaksiatan yang ada di muka bumi. Iya. Itu kan gempanya di daratan itu ya. Titiknya itu di bawah bumi, di daratan, tidak di lautan itu, maka tidak menimbulkan tsunami. Begitu ceritanya. Nah ini loh kan, itu kan peristiwa yang bukan main-main. Istilahnya itu mungkin kan kejadian itu ketika waktu terjadi itu, bagaimana kondisi masyarakat waktu itu di sana? Panik apa bagaimana? Kepanikannya seperti apa kira-kira gitu? Ya tentunya sangat panik. Karena sangat mendadak. Kalau sudah begitu, yang sampai lihat itu dari bangsa manusia, apa yang terjadi? Masih bisa menyombongkan diri apa tidak? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Semuanya bingung. Bingung. Untuk menyelamatkan diri. Semuanya pada bingung menyelamatkan diri. Iya. Ada yang sangat ketakutan, histeris juga di sana waktu itu. Sangat banyak sekali. Sangat banyak. Iya. Ya, itu sangat mengerikan ya berarti peristiwa itu. Nah menurut panjenengan ini, kejadian itu dibalik semuanya itu unsur-unsurnya secara hakikat itu apa? Dari alam bergerak semacam itu apa? Pesan-pesannya dulu apa? Ya sudah waktunya. Sudah waktunya. Waktunya bumi ini semakin panas. Bumi ini semakin panas. Iya. Panasnya karena kena apa? Dari dosa manusia. Dari perbuatan dosa-dosa manusia. Ya. Jadi itu semua terjadi menurut panjenengan karena banyaknya kemaksiatan di muka bumi. Ya. Khususnya di suatu tempat tersebut, sehingga didatangkanlah bala berupa bencana yang sangat dahsyat itu. Sudah waktunya didatangkan. Oh begitu. Iya. Sudah waktunya. Nah terus terkait dengan itu, apakah juga ada pergerakan dari dalam bumi ini yang panjenengan ketahui nggak itu, dari dasar bumi ini kenapa itu kok bergeser begitu? Ya. Jadi di dalam bumi Ya. ada makhluk. Makhluk dari bangsa manusia. Ada makhluk bangsa manusia, kenapa? Yang terpenjara di dalam bumi. Terpenjara di dalam bumi. Ya. Makhluk persilangan. Makhluk persilangan. Ya. Dan sudah waktunya mereka mau muncul di atas permukaan bumi. Ada, menurut keterangan panjenengan, ada makhluk yang dipenjara di dasar bumi dan sudah waktunya mau muncul ke permukaan bumi. Ya. Apa yang panjenengan maksudkan itu Ya'juj dan Ma'juj itu? Iya. Benar sekali. Begitu ya? Iya. Iya. Berarti mereka sudah melakukan pergerakan atau gimana? Iya.
Jadi mereka setiap hari Ah. berlomba-lomba untuk menggondol, untuk menggedor pintu-pintu beteng-beteng yang berada di atas, saling bahu-membahu bekerja sama untuk berusaha keluar. Begitu ya. Ya, Sampai ini bumi berguncang begini. iya. Iya, iya, iya. Dan ini waktunya sudah sangat-sangat dekat. Sudah sangat dekat. Sudah Maksudnya dekat dengan apa? dekat mereka mau keluar. Hah? Sudah dekat mereka mau keluar. Sudah dekat mereka mau keluar. Iya. Tuh, itu kan kalau menurut hadis kan bencana-bencana yang sangat luar biasa apabila Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Iya. Dan gempa-gempa tidak hanya terjadi di Maroko saja. Sudah meluas ke penjuru-penjuru dunia. Begitu ya, ya Allah, pemirsa. Ternyata menurut Ibu siapa tadi? Rosida. Ibu Rosida ini itu tadi ada pergerakan dari makhluk yang oleh Allah itu sudah dipenjara lama, pemirsa, namanya ya. Iya. Ini sudah sangat berusaha sekuat mereka untuk menggedor bedeng-bedengnya supaya agar segera keluar. Ini bahaya yang sangat yang membahayakan, pemirsa. Iya. Jadi banyaknya lempengan-lempengan yang bergerak. Itu sebenarnya adalah benteng-benteng dari mereka. Dan makanan mereka adalah energi negatif dari persifatan manusia yang melakukan dosa-dosa di atas bumi, melakukan maksiat-maksiat, menjadi power energi bagi mereka untuk bisa keluar dari dalam bumi. Oh begitu. Ya. Jadi ternyata mereka itu untuk supaya lebih kuat mengambil energi-energi negatif yang terjadi karena perbuatan maksiat manusia di atas muka bumi begitu. Ya, semakin banyak manusia melakukan maksiat di atas bumi, semakin kuat power energi mereka. Bisa juga dikatakan agak semakin dekat masanya mereka akan keluar begitu ya. Iya, jadi memang beteng-beteng mereka tidak diketahui oleh bangsa manusia. Bangsa manusia hanya mengetahui itu adalah lempengan-lempengan bumi. Sebenarnya itu adalah beteng-beteng dari Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Iya. Ya bisa. Ternyata untuk penggalian secara yang di atas penyebabnya memang pergeseran bumi seperti itu. Nah, dalamnya ternyata ya begini, selain peringatan bagi bangsa manusia, juga ada sudah pergerakan dari makhluk-makhluk dasar bumi Indonesia. Pintu-pintu mereka berada di atas gunung berapi. Mereka nanti akan keluar dari sana dan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali dan banyak yang melebihi dari bangsa manusia yang berada di bumi. Iya. Terima kasih ya. Jadi Sama-sama. ceritanya ya. Iya. Terus kembali lagi ke atas ya, itu daripada yang dilakukan masyarakat yang di sana pada saat ini. Keseharian di sana itu kan negara Maroko juga terkenal juga negara Muslim. Iya. Itu bagaimana sekarang nilai-nilai agama, terus nilai akidah mereka sekarang itu tidak seperti dulu seperti dulu kah, atau sudah merosot, atau bagaimana menurut yang panjangan lihat di sana itu sekarang? Sudah jauh berbeda dari dulu. Sekarang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Ya, dari kaum muslim sendiri mengikuti jejak-jejak barat, mengikuti modernisasi. Jadi juga mereka di sana itu ibaratnya mengalur budaya-budaya barat sekarang itu. Iya. Yang dijalankan adalah malah bukan budaya dari leluhur mereka sendiri
dari negara Maroko yang istilahnya juga budaya ketimuran, Islaminya juga kuat, malah sekarang mengikuti budaya barat juga. Iya, itulah yang membuat energi-energi yang jus dan majus yang berada di sana sangat kuat sekali untuk menggedor benteng-benteng. Pada suatu wilayah, bila di situ ada gempa yang dahsyat, berarti di situ ada kemaksiatan yang jadi asupan energi dari Yajud dan Majud yang berada di sana. Itu besar. Begitu ya. Ya, untuk menambah energi dari dalam bumi. Mereka makan dari energi manusia itu. Sangat mengerikan ya ternyata ya. Iya. Jadi ada kaitannya. Iya, ada kaitannya. Perbuatan perilaku manusia yang di muka bumi ini dengan energi-energi yang ada di muka bumi ini ada kaitannya ya. Iya. Tidak terlepas begitu saja ya. Iya. Makanya sekarang terjadi banyaknya gempa di mana-mana seperti kemarin yang lalu juga di Turki, kemudian disusul lagi di negara Maroko yang saya baca tadi informasi kan ini sudah gempa terdahsyat yang terdahulu pernah terjadi lebih dari 1 abad yang lalu. Iya. Sekarang terjadi lagi. Iya, benar sekali. Nanti mereka akan keluar di muka bumi. Bumi akan terbelah, dipenuhi dengan lahar yang panas, mengerikan sekali, penuh dengan api. Berarti ini memang masanya akhir zaman. Iya, bumi akan terbelah-belah, mereka akan keluar banyak sekali. Gunung berapi itu meletus, mengeluarkan isi-isinya itu ya, isi mineralnya itu masih sedikit di gunung berapi itu saja. Itu kalau bangsa itu keluar, seluruh permukaan bumi akan terbelah, akan mengeluarkan mereka itu material-material yang berada di dalam bumi. Karena tekanan dari energi itu Ya, tadi sangat besar sekali. Saya tidak bisa Membayangkan. membayangkan nanti Kalau itu manusia akan terjadi. seperti apa. yaitu kalau manusia jelas nggak tahu sudah nasibnya seperti apa. Saya tidak tahu sudah. Terus kalau bangsanya panjenengan saya dengar Yajud dan Majud itu kan bangsa persingangan. Jadi mereka juga bisa selain makan manusia juga makan bangsa jin konon katanya. Benar apa enggak itu? Iya, benar sekali. Mereka juga bisa melihat bangsamu. Iya. Karena mereka bangsa persilangan. Iya, mereka adalah bangsa persilangan antara manusia dan goib. Begitu ya. Ya, jadi mereka punya kesaktian tingkat tinggi. Mereka diciptakan untuk berperang dan akan membunuh siapapun tanpa terkecuali. Selain bangsanya, Iya. selain bangsa Seluruhnya mereka, dihabisi. selain bangsa Yajud dan Majud akan dihabisi ya. Iya. Begitu ya kronologinya yang di gempa di Maroko itu. Dan itu mungkin bisa terjadi di tempat-tempat manapun ya kalau begitu. Iya. Sekarang saja di wilayah-wilayah Indonesia sudah banyak terjadi. Kalau di suatu wilayah terjadi kemaksiatan yang luar biasa, Iya. tinggal menunggu waktu saja berarti ya. Mengerikan. Sangat mengerikan. Ya mungkin yang di situ tempat-tempat kemaksiatan yang belum terjadi gempa memang masih bersama Allah itu masih diuji lah kalau bangsa kami itu ya. Iya. Itu ya masih dibiarkan masih kan begitu belum. Gitu ya. Iya ya. Terus sekarang itu kondisinya kayak gitu itu sekarang. Mereka bagaimana itu masalah makan mereka, karena informasi sih bingung itu karena bantuan-bantuan belum bisa maksimal dalam penyalurannya. Benar nggak itu terjadi? Iya, tentu saja karena tempat-tempatnya terhalau untuk masuk Aksesnya itu. Iya. Jalan-jalannya apa pada rusak juga di sana? Iya, banyak yang rusak. Jadi tidak memungkinkan untuk akses untuk membawa logistik masuk gitu ya.
Iya. bantuan-bantuan itu masuk ya. Iya. Makanya kan pas secara berarti pasca gempa ini penderitaan lagi muncul yang baru begitu Iya. di sana ya. Iya. Memang lagi diuji bangsa manusia. Supaya apa? Allah itu sayang pada makhluknya, pada ciptaannya. Gitu. Bangsa manusia masih diselamatkan sebenarnya. Diperuntukkan untuk supaya bangsa manusia mau kembali bertobat. Dari tujuannya itu dari yang saya ambil dari panjang ternyata itu penanggarannya juga untuk memperingatkan bangsa manusia bahwa segera kembali kepada Allah untuk bertobat begitu ya. Ya, jadi supaya ingat lagi. Walaupun ternyata kalau sudah terjadi seperti itu manusia tidak punya daya apa-apa begitu ya. Ya, itulah menunjukkan kekuasaan yang besar dari Allah Ta'ala sendiri. Tapi kalau kejadian semacam itu sekarang kan itu di bangsa manusia kelihatan di televisi. Terus kejadian seperti itu berdampak nggak di bangsa ini panjenengan, bangsa jin kayak gini yang bangsa jin seperti panjenengan yang dulu di sana? Iya. Ada dampaknya nggak? Iya ada. Jadi pembersihan tidak hanya di bangsa manusia saja, tapi juga di bangsa jin. Juga ada pembersihan seperti itu. Terus maksud panjenengan itu karena kan proses pembersihan ya dari segala hal energi negatif ya itu terjadinya gempa di bangsa panjenengan ini menurut panjenengan juga begitu ada pembersihan juga sama ya yang ada di manusia. Lah yang terjadi di alami panjenengan itu bagaimana menurut saya tanya apa yang terjadi di alami panjenengan, apakah juga sama terjadi gempa seperti itu atau tidak? Iya sama. Sama Saja. Berarti kejadian ini tidak hanya terjadi di alam manusia, terjadi juga dialami bangsa jin seperti panjenengan ini. Iya benar sekali. Memang alam dari bangsa manusia dan alam dari bangsa kami hanya beda dimensi saja. Berarti juga terjadi. Kalau di sana terjadi gempa seperti ini berarti banyak korban nggak di sana juga? Iya. Bangsamu? Iya. Bangsa jin banyak. Iya. Sama saja. Terus kalau untuk jin-jin muslim seperti panjenengan bagaimana kondisinya? Saya diselamatkan. Diselamatkan. Banyak nggak jin muslim seperti panjenengan di sana? Iya. Banyak apa minoritas apa mayoritas? Sedikit apa banyak, lebih banyak yang tidak, yang fasik atau Minoritas. Minoritas, berarti sedikit sekali. Oh, berarti bangsa jin muslim di sana juga sangat sedikit. Terus menurut panjenengan berarti diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Ada dari bangsa cahaya. Oh, berarti yang menyelamatkan di bangsa panjenengan, jin muslim itu ada dari bangsa cahaya. Benar sekali. Begitu ya. Ternyata pemirsa kejadian ini menurut ibu ya, bangsa jin ini ternyata tidak hanya terjadi di bangsa manusia, ternyata itu juga terjadi di bangsa jin manusia. Tetapi alhamdulillah itu kalau bangsa jin muslim itu ada goib yang melindungi yaitu dari bangsa cahaya. Kamu tahu itu bangsa cahaya itu siapa? Iya. Siapa? Bangsa malaikat. Oh, malaikat dari dilindungi oleh malaikat pemirsa. Kan kamu juga sama kan seperti kami ini punya rumah di sana. Bagaimana kondisi rumah-rumah di sana juga itu? Apakah juga hancur luluh lantak seperti yang terjadi di bangsa manusia ataukah tidak? Tidak. 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 Untuk rumahmu, Iya. kayak yang lain Hancur. hancur. Keluargamu juga aman, alhamdulillah, dilindungi. Gitu ya pemirsa. Jadi menurut ini ternyata yes, bencana itu kelihatannya fisiknya itu terjadi bangsa manusia, ternyata di dalam alam gaib jadi sama terkena imbasnya pemirsa. Iya. Jadi tetap istiqomah saja menjalankan amal ya.
Amalia, kamu panjenengan tahu kami ini siapa? Tahu. Siapa? Jamaah dari sang yang percaya nirwana, raja di raja, alam koe. Jamaah dari sang yang nur cahaya nirwana. Panjenengan mengenal itu di sana? Mengenal beliau di sana? Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Kok berarti panjenengan juga walaupun di belahan dunia sana juga mengetahui? Benar, beliau adalah utusan. Utusan untuk menjadi pemimpin. Utusan untuk menjadi pemimpin. Jadi panjenengan mengetahui walaupun di bumi belahan sana bahwa Ya. beliau sang yang nur cahaya nirwana. Iya, tentu saja. Bangsa kan sudah mengenal semuanya. Seluruh penjuru dunia, Seluruhnya. tidak hanya di Indonesia ini. Iya. Memang beliau didaulat untuk itu. Itu ya. Iya. Ya, terima kasih Sama-sama. untuk informasinya tadi Iya. sedikit. Ya, semoga kita terus bisa diberikan pisang dan istiqomah seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah Iya. dalam pertobatan kita juga. Tentu itu yang bisa menyelamatkan. Begitu ya. Iya. Tetap jalan terus. Iya. Ya sudah, terima kasih. Iya. Informasinya ya. Tadi namanya siapa? Rosida. Ibu Rosida. Keluarga semuanya sudah berjalan bersama. Alhamdulillah. Kok nggak suaminya yang datang tadi? Hmm. Janda apa gimana? Mohon maaf. Saya yang ditugaskan. Oh, datang ke sini Iya. memberikan sedikit informasi ini. Benar. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Karena sudah cukup waktunya, saya kira panjenengan bisa saya persilakan untuk kembali ke tempatnya. Monggo saya aturkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan keluar. Sallallahu fresh kembali. Ya itulah tadi pemirsa sedikit dialog kita dengan Ibu Rosida, seorang perempuan ibu dari bangsa Jin Muslim yang ada dari Maroko. Pemirsa, tadi panjenengan sudah mengetahui sendiri kenapa sebab akibat diturunkannya bala gempa bencana ada di Maroko. Pemirsa, itu pemirsa, kalau kita mau merenungi sangat-sangat dalam pemirsa, jangan-jangan kita itu yang akan duduk di sini merasa nyaman, tahu-tahu nanti terjadi gempa di sini, jadi kita juga tidak tahu pemirsa. Karena keselamatan bukan karena diri kita sendiri yang bisa menjamin, tapi hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala pemirsa yang hanya bisa menjamin keselamatan kita. Itu saja pemirsa dari tayangan untuk kali ini pemirsa. Dari kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dari salah kata, salah ucap kami. Semoga kita sudah pada jalurnya dijawab beliau sang yang rencanakan terus diberikan istiqomah, terus diterima tobat kita. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.